Oke, jadi ini adalah codingan uh, programnya aplikasi Laravel. Terus yang mungkin mungkin kalian hafalkan, perlu yang perlu dihafalin itu sebenarnya cuma cuma tiga step ya, tiga. Pertama adalah controller, di mana controller itu didapetin di folder apps terus http. Nah, di sini ada controller. Oke, terus abis itu ke, sabar nanti dulu, habis itu resource, views, dan blade-nya ini, blade PHP, sama yang lainnya env. Oke, jadi pertama-pertama itu tuh kita bikin yang namanya database. Database-nya kan kita pakai MySQL, mana kita pakai SAM sebagai control panelnya. Nanti di database itu kita create database nih, ada new. Nah, kebetulan gue udah create karir._db, ini bebas, namanya apapun bebas. Database itu kan sebagai wadahnya ya, file Excel-nya. Nah, di dalam database itu ada namanya table-tablenya. Nah, table-tablenya ini yang kayak bahasanya sheet. Kan di Excel bisa nambahin sheet. Nah, itu adalah sheet-sheetnya. Pertama create database dulu. Setelah create database, em, nanti database tersebut diisi sama sheet-sheet dari kita. Nama sheet-sheet dari kita itu bisa dilihat dari migration. Oke. Misal ini scriptnya ya, kita kita buatnya itu nggak manual kayak bikin table terus kolomnya apa aja namanya, nggak, kita pakai coding. Jadi create table, user table, ada user table terus isinya tuh apa aja. User, terus dia bisa reset yang isinya nama user, Google ID, email, email verified, terus role-nya sama password tuh. Terus ini sebenarnya bawaan dari Laravel-nya untuk nyimpen, eh, kalau misalnya bahasanya gimana ya? Kalau misalnya ada settingan terus kalian refresh, settingannya masih sama gitu. Nah, ini ada table course. Kan yang kalian bikin IRD ya. Nah, cara bikin di codingannya kayak gini. Ini adalah blueprintnya untuk si um, si API itu ngebuat table di dalam database. Ada create course, table course dengan kolom title, description, requirement, kuota, kategori. Nah, ini semua adalah kolom-kolom yang ada di dalam table course. Registration, certificate, session gitu-gitu. Nah, kalau nggak percaya, nanti nanti setelah ini semua dibuat, nanti kalian bikin ada komennya yang namanya PHP artisan migrate. Migrate ini jadi memigrasi blueprint-blueprint ini ke dalam database-nya supaya jadi table-tablenya. Tadi lihat kita kan ada table course ya. Kita bisa cek juga nih. Course. Ini kan course ya. Kita lihat di course itu ada apa aja? ID, title, description, requirement, kuota, kategori, duration, image. Nah, kalian bisa dicocokin tuh. Sama yang course. Description, requirement, kuota, kategori itu sama semua. Itu perintah. Ini bahasanya perintah. Woi, bikinin table kayak gini, isinya kayak gini. Itu perintah. Nah, setelah tabelnya kebuat, ada yang namanya models. Models, misal di sini course ya, kita kita jadi kalian belum bisa migrate kalau modelnya belum dibuat. Bisa, tapi nanti peraturannya belum ada. Jadi misal kalau kita nggak ada peraturannya, kolom kolom course ini misal eh, deskripsi harusnya kan string panjang.
ya kan, panjang gitu, kalimat panjang. Terus kalau misalnya kalian em, nggak ada aturannya, yang harusnya deskripsinya itu bisa 200 kata, bisa aja dia di setting defaultnya cuma beberapa kata doang. Terus misal dari sini ada deadline. Deadline kan ini formatnya tanggal ya. Nanti sama kalau nggak ada aturan ya sama si API-nya ini diisi sama string aneh gitu. Kalimat bukan bukan angka. Kayak gitu. Jadi perlunya model sini sebagai um, rules sih, rules untuk kalau misalnya kolom ini harus diisi dengan date time, kolom ini harus diisi dengan angka, kolom ini harus diisi dengan paragraf panjang. Kan kalau Google Form kan itu kan, ini harus form ini harus diisi dengan email, ini paragraf panjang, ini pilihan gitu kan. Ini sama aja konsepnya kayak gitu. Nah ini kalian bisa cek di folder models, misal kalian cek satu-satu. Nih misal ini yang available, protected available harus diisi, yang bisa diisi gitu. Terus ini ditranslate, regression deadline itu bentuknya jadi date itu time itu jadi date time gitu. Create add sama update add tuh nggak ada di sini kan, karena itu nggak bisa diisi, itu diisi ketika kalian pencet submit gitu. Jadi namanya bukan bukan fillable, unfillable itu. Fillable itu yang bisa diisi, kolom yang bisa diisi. Nah, created add sama update add ini nggak ada di sini karena ini nggak bisa diisi. Ini diisi berdasarkan kalian submit atau editnya kapan gitu. Gitu. Nah, terus abis itu waktunya disesuaikan sama um, WIB. Terus dia dia punya koneksi belong to many, punya registration. Kan ada um, has money, belong to many, ada relasinya lah ke table lain. Tuh, setelah table-tablenya ada, relasinya udah jelas, kalian bikin controller. Controller itu bahasanya em, apa ya? Rules juga sih, controller. Lo buat ngontrol table course, pakainya course controller. Jadi di sini tuh metodenya ada banyak. Kalau lo mau update, kalau lo mau create, itu harusnya gimana aja, nggak sembarangan. Di sini ada harus divalidasi, nggak boleh kosong misalnya, ya kan. Di sini ada function namanya store. Store ini bahasanya post atau menyimpan data ke dalam database. Ada store, terus nanti kalian bisa lihat juga ada yang namanya show. Show itu melihat. Jadi melihat di database tersebut itu ada apa aja, semua course-nya gitu. Makanya that's why isinya cuma sessionnya di load, di refresh, terus dikembalikan nih return view admin.course gitu. Semua course yang ada uh, di admin. Terus bisa edit. Ini juga butuh butuh ini ya, butuh roles admin, update. Habis itu di update ada index kayak ya, gue lupa dah. Ya sama sih index tuh. Destroy untuk menghapus. Terus update link. Kalau misalnya udah mau kelas, kan bisa aja linknya belum diisi ya pas di awal-awal. Ya ngisinya pas di mau mendekati jam jam ininya, jam kelasnya. Cara bacanya, linknya harus required, harus diisi, terus sectionnya di update, responnya dimasukin, linknya dijadiin JSON. Tapi susah sih emang ngejelasinnya. Update link, course, terus apa lagi ya, peserta. Ya ini gue kan bareng.
Enggak, kita nyimpennya bebas, gak harus ngurutan. Yang penting yang kalian baca tuh misal nih, public function index, dia tuh sampai mana nih? Fungsi untuk indexing, ngerjainnya bebas. Kalian mau indeks dulu di sini atau di awalnya kalian mau show dulu, ya bebas. Gitu. Terus setelah controllernya kalian buat, kalian bikin page-nya, tampilannya. Nah, kalian di ini nih, view. Namanya. Ada di research, terus view, admin misal. Oke, sebelum admin dulu deh. Ada edit profile, terus login, sama register. Ini kan nggak perlu login ya. Terus ini login, kalau misalnya login semua orang bisa ngakses ini, ya kan? Mau admin, mau user, semuanya bisa ngakses kan. Tuh. Ini tampilannya pakai HTML biasa. Terus di admin tuh bisa apa aja? Create course, terus edit, menampilkan. Kalau kita mau lihat detail kelasnya ada apa aja gitu. Nah, kenapa di user sama di admin beda? Ada show nih, ada show, course show. Terus ini course show juga kan? Karena kalau di admin itu bisa ngedit. Kalau kita lihat, ini gue sebagai admin kursus, gue matiin ya, sorry. Jadi, nah, tuh ter kita lihat ya itunya. Terus, ya inilah. Jadi setiap tampilan halaman itu satu code, ini satu tampilan halaman, satu code, satu tampilan halaman gitu. ENV itu environment-nya. Jadi kalian yang perlu setting itu app URL-nya. Misal ini kan 8.000 ya. Itu memang standarnya Laravel emang 121.127.001.8.000. Kalian bisa setting misalnya berapa ya? 999 gitu. Enggak apa-apa, terserah. URL tuh untuk ini nih, yang kalian akses supaya websitenya itu menampilkan code kalian. Terus kalian juga perlu pahamin ini, DB. DB itu kepanjangan dari database. Database connection-nya apa? Nama database kita kan MySQL ya. Nih, MySQL PHP admin. Eh, biasanya MySQL, terus SQLite, defaultnya MySQLite, tapi kita pakainya MySQL. Terus ini nggak, settingannya nggak perlu diubah. Yang perlu diubah itu DB database. Ini masukin sama database name-nya. Ya, kan kita kan udah bikin ya. Ntar kalian kalau misal mau bikin nih. Ini ya. Misal kita bikin, ya, Itera, Itera karir. Bebas aja, create file Excel-nya. Bahasanya itu kan. Terus ntar kita masukin di sini Itera karir. Biar connect ke ini, database tersebut. Terus di sini ada loginnya. Loginnya kan kita pakai OAuth. OAuth itu susah lagi ngejelasinnya. Dia pokoknya di enkripsi. Ketika lo, semua orang punya client ID, tapi nggak semuanya punya client secret. Ini yang paling secret banget. Jadi kalau orang punya client secret, berarti dia bisa login pakai uh, akun Google kalian. Jadi ini yang disimpan ke database. Nah, settingan ini yang melekat sama akun Google kalian. Nanti setiap orang beda-beda. Gitu. Ini yang didapetinnya dengan kalian ke konsol, nanti create create ininya apa namanya, out-nya sendiri, dan setting nanti itu web application atau apa. Nah, coba ini kan database-nya baru ya, kita belum migrate. Terus coba kita mau tampilin. Kalau mau menampilkan supaya kan ini kan diakses ya, diakses ininya nggak ada, karena ini belum online. Online secara lokal ya. Kalau lo di laptop kalian nggak akses URL ini juga nggak bisa kan. Nah, kita aktifin previewnya atau servernya, PHP artisan serve.
Ini nama komennya. Setiap framework beda-beda. Kalau React.js atau JavaScript itu namanya uh, npm run dev gitu. Tapi kalau Laravel ya ini PHP artisan serve serve atau kalian juga cuma serve juga bisa serve. Oke ya kan dia udah um, server running on nah, ini lokal. Jadi laptop kalian yang menjadi servernya. Cuma bisa diakses sama laptop kalian gitu. Kalau server yang secara hosting itu kan bentukannya data center gitu kan. Ada kotak-kotak isinya em, ya kayak di Itera gitu. Isinya kabel-kabel server mining, Bitcoin mining gitu-gitu bentukannya. Nah, ini karena udah online, udah running, kita bisa lihat nih. Nggak bisa karena kita kan udah tadi bisa. Nah, nggak bisa karena kita ganti kan database-nya, bukan pakai CareerDB. Misal kita ganti lagi ya ke jadi CareerDB. Apakah benar itu gara-gara database-nya? Itu cara debugging. Eh, Debugging itu maksudnya kita cross check ini nih salahnya di mana. CareerDB kita Ctrl S simpan, terus kita refresh lagi URL-nya. Bisa atau enggak? Bisa, berarti benar gara-gara database-nya. Nah, gimana kalau database kita baru namanya Itera Karir. Ini masih bisa sih, belum gua save. Save dulu, jalanin. Gak bisa. Caranya gimana? Kalian buka terminal lagi, terus masuk ke pet folder kalian, terus jalanin php artisan migrate. Karena kan kita udah punya blueprintnya nih, migrate file migrationnya di sini. Nih, kita kita membuat satu, dua, tiga, banyak lah tabel masuk itu. Migrate, coba cara buktinya juga coba kita ke Itera Karir kosong ya, belum ada tabel apapun. Kita kita enter running migration prepare nih preparing database creating migration table habis itu dibuat nih down terus kita kita buktikan apakah benar down benar kan ada ya tabel-tabelnya. Nah tapi nggak ada isinya ini nih, belum ada isinya, kosongan banget. Jadi kalau misalnya kalian lihat di sini bisa tapi kosong banget tuh, kursusnya nggak ada. Mana tuh kursus unggulan? Login, misal login, kita tahu ya kalau itu loginnya pakai admin example password. Belum. Tuh nggak bisa karena akunnya belum ada. Di sininya kosong nih di users. Tuh nggak ada apa-apa. Caranya gimana? Kita buat namanya file seeder. Bisa aja sih kita masukin di sini manual, tapi nggak mau kita pakai itu. Kita pakai namanya seeder. Seeder tuh bahasa sederhananya kan ditanam ya, menanam. Seeder kan biji, ya kan? Ditanam, diisiin gitu bahasanya. Nah, kita pakai database seeders, isinya users, admin example, sama passwordnya. Buat ngisi sebagai apa ya? Modal awal gitu bahasanya. Ini ada yang gue ubah ya? Nggak ada deh. Karena ini kosong semua kan. Kalau lo lihat di sini ke kursus gitu misal. Tuh, ya tuh nggak ada kan. Coba lihat lihat semua kursusnya. Kosong tuh. Kursus tidak ditemukan karena belum ada. Database-nya udah ada, tabelnya ada, tapi isinya nggak ada. Iya, terus kalian bisa
dengan cara PHP Artisan. Ini komen wajib, assalamualaikum bahasanya. Jadi PHP Artisan tuh assalamualaikum. Kalau di C++ kan include your stream, harus ada itu kan. Nah itu assalamualaikum. Ya terserah. Nah, migrate, kita bersihkan, terus sheet dropping all table, shading database berhasil. Coba kita lihat di sini beneran berhasil atau enggak. Oke, udah ada. Fresh itu sebenarnya ngedrop semua tabelnya dihapus terus ganti. Biasanya gitu. Harusnya nggak kayak gitu sih. Bisa aja kayak PHP Artisan DB sheet gitu doang bisa. Tapi nggak apa-apa. Gue tadi salah pencet jadi masuk ke situ. Mas, ntar kalau misalnya error kan gue bingung. Nih login. Pakai Google udah bisa karena kita udah punya uh, di NV-nya tadi udah punya settingannya. Jadi kita pakai jasanya Google. Bisa login atau enggak? Coba kita lihat. Login ya. Cemiwiw cemiwiw. Nah, tuh. Kursus saya belum ada. Ya. Kalau mau ke admin boleh sih. Admin. Password. Nih, ada 8 kursus, 51 peserta. Ini cuma dummy ya, nggak real. Kan kita tadi masukinnya di situ. Di Seedors-nya mana Seedors? Seedors. Database Seedors. Course ID itu final course Islam. Ada cok di mana ya? Lupa. Random. Ya lo angkat di situ aja nggak sih? Enggak ya? Tuh, bener kan? Dah. Nah, caranya buat running di laptop kalian gimana? Misal ya, kalau misalnya ini laptop siapa? Anggi. Kalau misalnya laptop Anggi dia buat kursus dia misalnya. Misal buat kursus dia. Terus isi misalnya apapun lah. Simpan kursus kan. Ada nih kursus mana yang baru ya? Nih, ini kadang kita baru buat tadi. Terus di laptop kalian, loh mana? Lo katanya buat. Gak ada karena itu lokal. Di laptop kalian doang yang bisa lihatnya. Makanya itu perlu di hosting supaya koneksi database-nya centralized jadi satu. Iya, dari semua. Nah, kalau di laptop kalian pengen nyobain atau misal lo ke bagian ngeganti logo, misal tadi kan di logo ini kan masih ini kan kayak gini. Tolong gantiin, nah tapi lo belum kan, lo belum punya settingannya di laptop lo. Lo clone aja di GitHub gua, download. Ini nggak usah diperdulin HTTPS, CBCLI, nggak peduli. Yang penting lo download zip. Di sini ya, code, terus download zip. Setelah download zip, ntar nanti di unzip, di extract, habis itu dibuka pakai Visual Studio Code. Nih, Visual Studio Code misalnya New Windows ya. Ini kan belum ada ya filenya tuh. Open folder. Nah, open folder yang kalian download tadi, yang udah di extract di laptop masing-masing. Gitu. Terus setelah kebuka kan,
Kalian jalanin, kan udah download SEM. Jalanin SEM-nya. Ini di start semua. Habis itu buka ini MySQL admin. Nanti dia bakalan redirect ke buka ke PHP. localhost ini. Nanti kalian tinggal create database. Misal apapun lah. Terus nanti dimasukin ke INV. Nah, gimana cara cara bikin INV-nya? Kalian bisa aja sih rename aja nama INV, kan itu pasti udah ada nih inv.example yang dari GitHub gua tadi. Nih, udah ada nih filenya inv.example. Nah, kalian nanti kalau misalnya mau jadi INV bisa aja rename atau bisa aja copy. Oh ya gini, komennya kayak gini. Kop lu nih, copy dot inv dot example, copy file ini dot inv dot example ke dot inv. Cara baca gitu, copy file ini ke dalam file ini namanya create baru, ya kan? Atau bisa aja kalian di sini rename aja di sini sekalian, rename gitu, atau copy, atau kalian bikin file baru terus isinya yang ada di inv.example. Terus setelah ini hidup, terus setelah juga INV yang disetting, kalian perlu namanya composer install. Jadi um, produk apa ya, bahasanya, iya, nah ini resepi lah, resep yang harus ngebuat ngebuat website ini diinstal. Jadi ini bahasanya catatan yang disuruh mama lo belanja gitu. Misal dia butuh Laravel framework 12, dia butuh Laravel Socialite 5 versinya berapa, dia butuh ini versinya berapa. Ini udah ada di GitHub gua sih, jadi kalian tinggal pakai aja Composer install, nanti dia bakalan nge-install seluruh seluruh dependensi atau ketentuan yang ada di Composer Zone ini. Ya nih, jadi hasilnya kayak gini nanti. Panjang banget tuh. Nah, untuk komposer install itu kalian perlu namanya install dulu komposernya. Kom Aduh, komposer, download download dulu di sini nih, download. Nanti setelah download munculnya nih komposer setup. Ini hasilnya. Ini kalau kalian jalanin, mana cuy? Belum dah. Nih. Wah, kenapa ini dia? Sorry. Loading ya. Nah, sebelum komposer setup, nih kan ini, aduh udah banyak gear. Install for all users, developer mode gak usah di checklist, gak apa-apa, next. Habis itu ini tentuin, ini pasti udah otomatis sih, kalau kalian udah punya SAM pasti itu udah otomatis. Terus nanti kalian bisa next aja gitu, ini nggak perlu diisi, nggak apa-apa, langsung next, install bla 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 gitu doang. Nah, yang perlu diperhatiin itu di file SAM-nya. SAM itu kalau udah di download pasti di C, itu di bawahnya Windows. Kalian perlu masuk ke PHP, folder PHP, terus ke PHP configuration setting nih, atau namanya php.ini misalnya kalau di tempat kalian. Ini kan php.exe application. Nah, ini .ini namanya configuration setting. Kalian buka nanti isinya di, nih kan php.ini, isinya di node, bakalan dibawa ke
notepad. Nah, ini kan di dalam em, isinya tuh ada extension. Nah, yang ada titik komanya itu yang masih di disable. Berarti kalau misalnya kalian mau menggunakan GMP, berarti kalian harus hapus extension apa titik komanya gitu. Tapi supaya mempermudah, gue kemarin udah kirim settingannya, itu panjang banget. Nanti kalian bisa aja ini hapus terus ganti yang punya gue, yang di Google Docs. Ada nggak di sini Google Docs-nya itu? Nanti kasih ya Google Docs-nya. Isinya itu copy semua, terus ini dipaste, ditimpa ke sini. Yang ini dihapus. Ya, nanti aja. Kau udah menjelasin kalau kita mau buat lokal di laptop kita masing-masing. Ya, Nggak perlu. oke. Satu laptop aja nggak masalah. Nggak apa-apa. Ya udah cuma itu dong sih. Terus Terus, ntar kalian komposer install dan lanjutin aja. oke. Terus kan, Mau nanya apa? kami kan di laporan mau jelasin tentang codingan ini. Hmm. Kayak bagian ini gimana, Ya. gimana gitu kan. Kalau laporan ini kan cuma ke dosen kami, nggak ke karir centernya. Cuman, Ya. nah, gimana kalian menjelaskan ini semua? Semua dimasukkan ini. Enggak semuanya, cuma kayak gini dong nih. Public Function Index. Ini doang dijelasin. Oh, ini menampilkan apa di web gitu ya? Iya, Ya jatuhnya sama Sud- nggak sih? Istilahnya kayak gini kan, ya maksudnya kumpulan ini untuk menunjukkan ini, kumpulan ini gitu. Tapi ini semua, yang semua itu dijelasin. iya. UI-nya aja kali ya. Kalau mau UI-nya, UI-nya. Kalau nggak pakai pseudocode, namanya pseudocode itu template aja. Kalau ini kan realnya ya, nih. Iya. Kalian pakai pseudocode aja, misal public function peserta. Nah, isinya tuh apa sebenarnya? Ini nggak usah exactly ditulis kayak gini. Nih, misal Harus ini nggak sih di screenshot? kenapa nggak exactly harus ini? Karena biar nggak panjang. Nih, misal ya, caranya kayak gini. Ini kan public function, uh, public function dashboard ya. Fungsi untuk dashboard. Kalian ke GPT, Dia yang menjelaskan. tolong buatin pseudocode-nya gitu. Bahasanya pseudocode. Nanti bakal Kalau satu-satu gini, nggak bisa di copy paste semua. bisa aja nih. Ya kita kita Coba. buatkan namanya pseudo code untuk Setiap fungsi. functionnya. Dikasihnya penjelasan. Function enggak ntar kalau misalnya butuh penjelasan dijelasin aja pada controller. Nah, Jadi kemarin kan kalian nggak ada buat ini kan di lapangan. Terus nggak ada. aku bilang, apa namanya, kan nggak mungkin kan ujuk-ujuk udah langsung website. Kan ada pembimbingan dan segala macamnya. Ini pseudocode Function dashboard. dashboard Dan nanti nih kalau kita minta isinya ininya, apa, minta fungsi, apa namanya, penjelasannya bisa. bisa. Nih, kalau nggak kita bareng-bareng nanya nih ya. Nah, saya diharuskan untuk membuat laporan mengenai pengembangan sistem informasi. Saya membuatnya dengan menggunakan Ravel dan um, apa bahasa Solo apa? Laravel dan Blade templating. Nah, terus sabar nanti ini gua selesai dulu. Blade templating. Terus pada laporan seharusnya dijelaskan pseudocode-nya. Pseudocode-nya
saja. Terus file isi file apa yang perlu dijelaskan, misal migration models, controller, sama views. Atau ada, kita nanya ada yang lain. Terus kita ganti instan, standar, terus instan. setengah jam lebih. Oke. Nih, migration ya perlu. Ntar jelasin nih kayak gini doang kan, lihat gak? Dia cuma kayak gini doang anjir. Nih, models, mengapa perlu. Ntar ada lagi nggak ya dia view. Ini kan cuma kayak gini doang nih, function dashboard, ambil 10 kursus, hitung jumlah seluruh kursus, itu kan nggak perlu code semuanya. Root, oh iya satu lagi namanya root. Kalian bisa lihat di bawah roots console, nggak sih web doang. Nih rootsnya ada banyak. Jadi ada course slash create close course slash QR gitu misalnya. Terus ada profile slash edit, itu namanya rootsnya atau petunjuk arah jalan. Middleware opsional, nggak perlu sih middleware. Additional juga nggak perlu. Service helper nggak perlu. Nih yang wajib. Nih, dah itu aja sih. Matiin ya, betul nggak? Ya.